Assalamualaikum Bu Lina. Waalaikumsalam Pak As'ad. Ya, Mohon ada apa izin Pak? Bu Lina, ada sesuatu yang akan kami sampaikan ke Bu Lina berkaitan dengan permasalahan salah satu siswi saya di kelas. Mungkin nanti pada akhirnya saya menemukan sesuatu atau terobosan atau arahan atau bahkan solusi dari apa yang menjadi keluh kesah saya pada akhirnya. Oh, oke. Jadi di sini apa yang diharapkan oleh Pak As'ad itu dalam percakapan kita berdua ini, Pak? Gini Bu Lina, saya itu punya mendapati salah satu siswi saya itu sering keluar kelas di saat pembelajaran. Habis itu sering saya dapati dia itu ngantuk. Setelah saya tanyakan, dia ternyata sering telat tidur gara-gara dia baca ataupun bahkan main game dan seterusnya. Kondisi orang tua juga sama, memiliki kesibukan yang sangat berat gitu ya. Ibunya seorang dokter. Namun demikian, dari dialog saya dengan Bu Lina, saya punya harapan bahwa si anak ini nanti berubah, minimal dia itu senang belajar di dalam kelas, dia tidak sering keluar ataupun bahkan nanti prestasi belajarnya semakin meningkat. Karena menurut saya ketika dia sering keluar, otomatis pelajarannya sering keteteran, tugasnya tidak penuh dikerjakan, atau bahkan PTS sama PAS-nya juga berpengaruh karena tidak mengikuti pembelajaran dengan sempurna. Oke. Berarti kompleks sekali ya Pak masalah peserta didik itu ya. Yang dari sering keluar kelas, ternyata banyak sekali faktor yang melatar belakangi anak tersebut melakukan hal tersebut ya. Kemudian apa yang sudah Bapak lakukan untuk mengatasi persoalan dari anak tersebut, Pak? Sementara ini setelah saya melakukan identifikasi, bertanya, membangun hubungan lebih intens dengan anak tersebut dengan inisial RT ini. Ternyata di rumah itu dia antara si RT dengan orang tua ini kurang sinkron. Terlepas dari orang tuanya ini memiliki harapan yang terlalu besar, tidak dibarengi dengan kemampuan yang dimiliki anak, dan juga orang tua ini membanding-bandingkan dengan kakak-kakaknya yang jauh lebih manut lah, dalam tanda kutip, lebih manut, belajarnya lebih baik, prestasinya lebih baik. Namun dengan pressure dan tekanan orang tua ini, anak ini merasa minder. Saya ini beda dengan kakak saya ini beda dengan yang lain, saya memiliki keunikannya sendiri. Penuturannya seperti itu, ditambah dengan perhatian orang tua mungkin yang kurang, sehingga anak ini pagi dalam berangkat ke sekolah itu sering tidak makan. Dia juga sering tidak makan, habis itu ngantuk, tidurnya katanya jam 3, jam 4, habis itu pagi masuk ke sekolah, berangkat ke sekolah cuma dalam posisi ngantuk dan sering keluar izin. Apalagi anak ini sering bermasalah dengan guru-guru yang lain, terlepas dari guru mapel yang lain gitu. Lepas dari guru ini mungkin mengajarnya tidak sesuai dengan keinginannya, atau bahkan mungkin ada sesuatu yang juga dengan Bapak Ibu Dewan Guru ini juga tidak sinkron. Yang saya lakukan seperti itu, Bu. Sementara ini mengidentifikasi masalah, bertanya, habis itu berkonsultasi dengan BP, saling konfirmasi antar guru terkait dengan masalah yang saya hadapi ini. Termasuk di pelajarannya saya juga sama. Saya kalau teledor mungkin izin sebentar sudah hilang gitu, atau belajar sebentar, masuk fokus sebentar sudah
Bapak izin mau keluar. Setelah saya telusuri ternyata ya banyak, ya mulai dari ngambil air, mulai dari menemui temannya, kadang moro-moro sudah main kucing gitu Bu di luar gitu, kelas itu. oke. Berarti dengan kata lain, apa yang sudah dilakukan Pak As'ad selama ini sudah melalui proses identifikasi terlebih dahulu ya, mencari faktor penyebabnya kan seperti itu ya Pak As'ad ya. Oke, mungkin hambatan apa Pak yang Bapak rasakan dalam mencapai tujuan Bapak terhadap anak tersebut gitu, Pak? Ya sementara hambatannya adalah mungkin faktor internal dari si RT tadi, mungkin dia dia tidak mampu menemukan clue, tidak mampu menemukan saya harus seperti ini gitu loh. Artinya dia masih dalam tanda kutip masih harus diarahkan, mungkin dengan bahasa-bahasa yang dia pahami, karena dia sering bahasa Inggris, berarti guru-guru bahasa Inggris yang mungkin dengan pendekatan itu mungkin lebih bisa diterima. Terlebih lagi bahwa hambatan yang lain mungkin ya karena kami masih belum ketemu dengan orang tuanya. Kalau BP hanya sebatas kami menyampaikan, cuma untuk panggilan BP untuk masalah yang saya hadapi ini masih belum bisa saya fasilitasi seperti itu. Mungkin itu sementara ini hambatan, bukan hambatan sih, apa istilahnya, belum saya wujudkan. Gitu. Mungkin bisa menjadi hambatan dalam konteks itu. Oh iya. Jadi kalau menurut Pak As'ad sendiri, jika diibaratkan ya dari angka 0 sampai 10, itu di angka berapa Bapak untuk saat ini dalam mencapai tujuan untuk peserta didik itu, Pak? Sementara ini masih di posisi 7, Bu. Posisi 7, karena dalam konteks tertentu anak ketika dia klik dia penuh belajarnya. Tapi kalau dia tidak klik ya udah, tugas ditinggalkan, habis itu ya juga kurang mendengar, atau bahkan dia keluar dari kelas dengan berbagai alasannya. Oke, jadi sebenarnya anak ini sebenarnya punya potensi ya sebenarnya Pak ya, kalau dituju. Bahasa Inggrisnya bagus, dia karikaturnya bagus, dia mampu menggambar, dia mampu menyampaikan. Kadang ya mungkin itu seperti itu. Ada sesuatu masih yang perlu ditekankan. Iya, kalau sekarang ada di posisi 7 ya, tentang apa istilahnya yang sudah Pak As'ad sebutkan tadi, kira-kira idealnya nanti anak ini ada di idealnya itu di angka berapa kalau menurut Pak As'ad anak ini? Idealnya menurut saya masih di posisi 9, Bu. Karena untuk mencapai 10 ini kalau mencapai di posisi 10 menurut saya, karena ini yang sangat berkaitan itu untuk sikap, Bu. Jadi sikapnya ini yang harus lebih berat, untuk mungkin cara dia komunikasi, dia menghargai orang, menghormati orang, habis itu izin gitu loh. Izin, habis itu dia merespon komunikasi dengan Bapak Ibu Dewan Guru. Kadang dengan ceplas-ceplosnya, kadang dalam tanda kutip menurut kita itu tidak sopan, menurut kita itu ngelawan, menurut kita itu kurang menghargai, walaupun dengan bahasa dia, dengan childishnya dia, dengan sifat kekanak-kanakan dia, sebenarnya dia juga butuh perhatian. Cuma dengan kita mengajar di kelas jumlahnya banyak, ini kan juga menjadi problem tersendiri. Masa kita mau hanya ngurusi satu orang dengan menafikan yang 29 orang yang lain seperti itu. Oh, jadi anak ini sering cari perhatian seperti itu Pak As'ad? Iya. Jadi kalau dia dapat perhatian lebih, dia suka, dia pokok diperhatikan, dipuji. Jadi sering masuk gitu kalau sudah diperhatikan. Iya, kalau dia cocok dengan gurunya masuk. Kalau dia sudah pernah disentil disinggung atau yang menyakitkan hati, udah dia keluar sudah. Berarti termasuk yang sensitif juga anak tersebut ya Pak? Iya, sensitif. Oke. Kira-kira apa alternatif rencana yang akan Pak As'ad lakukan untuk anak ini Pak? Untuk rencana selanjutnya yang akan saya lakukan, pertama
otomatis saya membangun komunikasi yang baik dengan anak ini, sehingga dia itu lebih percaya, lebih terbuka dengan apa yang menjadi yang dia rasakan, apa yang menjadi keprihatinan dia. Pertama, yang kedua, saya ingin berinisiatif untuk melakukan pemanggilan orang tua, bapak ibu, sekaligus nanti di momen penerimaan rapot, sekaligus ada BK di situ, sehingga kami berkomunikasi dengan apa yang terjadi di kelas dengan disinkronkan dengan apa yang terjadi di rumah, sehingga ada penyelesaian yang nanti bermanfaat untuk kebaikan si RT ini. Karena bagi saya dia punya potensi, cuma di sisi lain dia itu harus memperbaiki sikap, dia memperbaiki cara dia komunikasi, habis itu komitmen untuk belajar di kelas. Walaupun tantangannya adalah bagi bapak ibu dewan guru yang mengajar di kelas itu, intinya pembelajaran itu harus memfasilitasi kebutuhan murid. Apa itu? Dia cenderung kinestetik, dia cenderung visual, sehingga setiap pembelajaran yang membosankan pasti dia hilang, sudah dia keluar dari kelas. Itu berarti tantangan refleksi kepada kita sebagai guru, berarti membuat pembelajaran menyenangkan, variatif, dan syukur-syukur pembelajaran berdiferensiasi yang memfasilitasi salah satu kebutuhan murid yang dengan tipikal seperti itu. Iya, saya setuju juga dengan apa yang sudah dikatakan Pak As'ad tadi, karena menarik sekali anak tersebut ya Pak. Karena tadi alternatifnya juga Pak As'ad juga menyesuaikan sama karakter siswanya juga tadi ya. Kalau tidak salah itu, anak ini kan cenderung suka diperhatikan, cari perhatian. Jadi tadi Pak As'ad tadi mencoba untuk pendekatan intrapersonal ya, gitu kan ya Pak As'ad. Untuk yang selanjutnya adalah kerjasama dengan orang tua, mendatangkan orang tua BP sama BP, karena berkaitan, karena anak ini memang kurang perhatian, apalagi kondisinya pada saat di kelas memang kan katanya Pak As'ad tadi sering ngantuk di dalam kelas karena tidak sarapan, sering dibanding-bandingkan kan. Itu menurut saya juga iya cocok sekali. Apakah memang sinkron nantinya ya antara apa yang dikatakan anak itu sama data yang kita peroleh nanti sama orang tua, begitu ya Pak As'ad? Iya, kerjasama sama guru mapel yang lain gitu ya. Karena anak ini memang tidak cuma di pelajarannya Pak As'ad ya tadi ya yang disampaikan sama Pak As'ad ya, kayak di pelajaran yang lain juga seperti itu. Karena berkaitan sama anak ini sering bosen apabila merasa tidak cocok sudah dengan cara mengajarnya gurunya gitu. Oke, mungkin rencananya apa Pak As'ad untuk dengan berkolaborasi dengan guru mapel mengenai bagaimana menciptakan pembelajaran yang bisa memenuhi kebutuhan siswa tersebut, seperti apa biasanya Pak As'ad? Kalau di MPS atau musyawarah guru mata pelajaran di sekolah, saya sharing, saling memberikan masukan satu sama lain, mungkin dari teknik bagaimana membuat anak ini senang, atau istilahnya ice breakingnya, ataupun nanti tekniknya, strategi mengajarnya, strategi menghadapi anak model seperti ini bagaimana, sehingga dari situ ini lebih dengan guru-guru atau diseminasi lah bahasa gampangannya, diseminasi pengalaman satu sama lain, saling berbagi pengalaman. Oh, kalau saya seperti ini, oh ternyata hasilnya seperti ini, sehingga dari situ melalui musyawarah atau bincang-bincang dengan Bapak Ibu Dewan Guru pengajar di kelas itu, harapannya ada kesepahaman untuk penggunaan teknik atau metode pembelajaran yang variatif yang bisa memberikan solusi terkait dengan salah satu problem yang dihadapi oleh salah satu siswa saya itu. Oke. Itu tadi merupakan rencana aksi
tentang bagaimana cara menciptakan pembelajaran di setiap mata pembelajaran agar berpihak pada murid. Itu sangat luar biasa sekali, itu bentuk konkret dari kegiatan yang akan dilakukan Pak As'ad untuk kedepannya. Kira-kira kapan Pak As'ad dan siapa saja yang akan dilibatkan dalam rencana aksi tersebut? Dari yang pertama itu. Untuk jadwal pelaksanaannya ini sekitar minggu depan ini sudah penerimaan raport PAT gitu Bu. PTS kan? PTS, hingga di momen itu kami pasti orang tuanya hadir sekaligus memastikan dihadirkan di ruang BP untuk kita berdialog, berdiskusi tentang penyelesaian anak itu. Ini insya Allah targetnya minggu depan sudah ya. Kami libatkan otomatis saya, mungkin juga beberapa Bapak Ibu Dewan Guru dan BP sekaligus orang tua. Syukur-syukur orang tuanya dua-duanya bisa hadir gitu Bu. Oke Bapak, bagus sekali tadi apa yang sudah disampaikan oleh Pak As'ad. Saya juga punya wawasan baru akhirnya dari apa yang sudah disampaikan Pak As'ad tadi. Baiklah Pak As'ad, dari percakapan ini apa yang Bapak bisa rasakan setelah kita berbincang-bincang tadi Pak? Ya, saya merasa terbantu, merasa terbuka wawasan saya dan pikiran saya untuk menghasilkan sebuah solusi terkait dengan permasalahan yang saya hadapi atau permasalahan yang dihadapi siswa saya terkait dengan pembelajaran EMAN. Dengan potensi yang ada di anak itu, EMAN kalau dia tidak sukses gara-gara hanya sikapnya ataupun bahkan perilaku kebiasaan di rumah yang harus dibawa ke sekolah, ternyata di sekolah tidak ada solusi, tidak ada way out atau penyelesaian, sehingga anak ini seolah-olah kita biarkan dalam posisi seperti itu. Ini mungkin ini juga berdosa kita kalau ada anak yang punya potensi, atau bahkan yang anak yang tidak punya potensi pun bukan berarti kita biarkan seperti itu. Itu menjadi tanggung jawab kita sebagai guru, sekaligus ini amal baik kita yang nanti akan kita pertanggungjawabkan. Terima kasih. Saya sangat setuju sekali dengan apa yang sudah dikatakan Pak As'ad. Jadi saya tidak sabar juga nanti menunggu kabar selanjutnya dari Pak As'ad tentang bagaimana kabar baik yang bisa saya dapatkan dari Pak As'ad nanti tentang siswa tersebut ya Pak As'ad ya. Oke, terima kasih Pak As'ad. Kapan nanti kita bisa ketemu lagi untuk sharing lagi tentang persoalan yang sudah Pak As'ad pecahkan nantinya. Bu, makasih Bu. Oke, assalamualaikum Pak As'ad. Waalaikumsalam, makasih Bu. Sama-sama Pak.